Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persamaan kuadrat. Nah, kemarin Ibu telah menyuruh kalian untuk membaca dan memahami dan menuliskan poin-poin penting tentang persamaan kuadrat. Nah, hari ini insya Allah Ibu akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat. Sebelumnya, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Nah, adik-adik, persamaan kuadrat di sini adalah materi yang sangat aplikatif sekali karena adik-adik wajib menguasai penggunaan dari persamaan kuadrat ini. Karena persamaan kuadrat ini banyak banget di kehidupan sehari-hari. Seperti contoh halnya di dalam pelajaran fisika, yaitu gerak parabola. Contohnya pada saat kalian menendang bola. Menendang bola ini ceritanya bola ya. Terus ditendang twing ke sini dan jatuh di sini. Nah, kalian akan mengetahui berapa detik ketika bola itu jatuh menyentuh tanah. Nah, itu bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan kuadrat karena pada saat menendang bola itu membentuk lintasan parabola. Jadi, kita bisa menentukan detik keberapa bola tersebut akan menyentuh tanah. Nah, di sini di persamaan kuadrat ini ada yang namanya bentuk umum. Bentuk umum persamaan kuadrat. Atau Ibu singkat jadi PK ya, biar nanti kalau misalkan ada kata PK berarti itu persamaan kuadrat. Nah, pertama adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, A di sini adalah koefisien dari X kuadrat. Dan B di sini adalah koefisien dari X. Dan C di sini adalah konstanta. Nah, pertama, misalkan ada A, B, C-nya itu harus anggota bilangan real. Dan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau kita substitusikan ke sini, ini A-nya jadi 0. 0 kali X kuadrat adalah 0. Jadi ini 0. Kalau 0 berarti bukan pangkat 2 ya. Berarti bukan persamaan kuadrat, berarti itu persamaan biasa. Nah, berarti itu tidak boleh diganti sama dengan 0. Kalau A-nya lebih dari 1 boleh, 1 boleh, 2 boleh, pokoknya bilangan real, kecuali A-nya tidak boleh sama dengan 0. Misalkan contoh, tentukan A, B, C pada persamaan kuadrat berikut. Misalkan ada 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ingat kalau A di sini adalah koefisien dari x kuadrat, maka A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 3 dan C-nya adalah 5. Jadi A itu adalah koefisien dari x kuadrat dan 3 adalah koefisien dari x dan C ini adalah konstanta dari persamaan kuadrat ini. Nah, jadi misalkan contoh lagi ada 4x kuadrat ditambah 3x dikurangi 5. Kok 5 lagi? 6 sama dengan 0. Berarti ini A-nya berapa? Ya, betul, A-nya adalah 4 dan B-nya adalah betul 3 dan C-nya adalah C-nya ingat karena di sini ada negatif, kita harus bawa, berarti C-nya adalah negatif 5. Segini paham? Oke, kita lanjut. Misalkan ada lagi 4x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0. Berarti ini A-nya berapa? A-nya betul, A-nya adalah 4, B-nya 6, dan C-nya adalah, C-nya ada tidak?
C-nya adalah 0. Loh, kenapa 0? Karena kalau kita ini tuliskan dengan lengkap, 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 0 sama dengan 0. Jadi A-nya adalah 4, B-nya adalah 6, dan C-nya pasti 0. Gitu adik-adik. Nah, kalau misalkan kayak gini, misalkan 9x kuadrat ditambah 7 sama dengan 0. Berarti ini A-nya berapa? A-nya betul 9, B-nya adalah 0. Karena di sini tidak ada yang memenuhi koefisien X, dan C-nya adalah 7. Kok 0 sih? Nah, kita tulis lengkap lagi. Di sini jadi 9x kuadrat ditambah 0x ditambah 7. Jadi A-nya 9, B-nya 0, dan C-nya adalah 7. Oke, nah kalau bentuknya kayak gini gimana? Ini gimana cara menentukan A, B, sama C-nya? Sedangkan di ruas kanan tuh bukan sama dengan 0. Nah, kita harus sederhanakan dulu menjadi 4x kuadrat ditambah 2x. Nah, yang ini kan ada di sebelah kanan nih. Kita pindahkan sebelah kiri. Jadi karena ini positif, pindah ke kiri jadi apa? Ya, betul. Jadi negatif x. Yang ini kita pindahkan juga ke sini. Jadi apa? Karena ini negatif 5, berarti pindah ke kanan jadi apa? Positif 5. Nah, ini baru sama dengan 0. Setelah ini gimana? Setelah ini kita lihat di sini ternyata ada yang sejenis nih. Ini ada x, ini x. Jadi ini gimana? Kita tulis dulu 4x kuadrat ditambah 2x dikurangi x berapa? 2 apel dikurangi 1 apel, 1 apel. Berarti ini x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kalau udah seperti ini udah sederhana nih. Nah, ini kita bisa tentukan A-nya adalah, ya betul, 4. B-nya adalah, karena di sininya tidak ada koefisien yang lain, berarti ini 1. Berarti B-nya adalah 1. Di sini konstantanya atau C-nya adalah 5. Segini paham? Good, kita lanjutkan. Nah, jadi di dalam persamaan kuadrat itu ada istilah yang namanya akar persamaan kuadrat. Tapi yang jelas beda ya dengan akar-akar pohon. Kita kenali dulu akar persamaan kuadrat itu apa sih? Ingat ya, tadi itu kalau persamaan akar kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Akar persamaan kuadrat adalah nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Jadi, misalkan ada satu persamaan yang mempunyai dua akar, contohnya adalah x kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, ini mana sih akar-akarnya? Akar-akarnya adalah 2x, x sama dengan 2, dan x sama dengan negatif 2. Dari mana itu? Kita buktikan. Kita substitusikan x ini ke sini dan x ini ke sini juga. Yang pertama, x kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0, kita x-nya ganti dengan angka 2. Jadi 2 kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. 2 kuadrat 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Maka ini adalah akar dari ini. Kemudian yang kedua, x kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0, kita ganti dengan negatif 2. Jadi negatif 2 dikuadratkan dikurangi 4 sama dengan 0. Negatif 2 dikali negatif 2 adalah 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Karena ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0, maka ini dan ini merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 2 dan atau x sama dengan negatif 2 adalah akar persamaan kuadrat dari x kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Contoh, jika x sama dengan 2 adalah akar
dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah bx ditambah 8 sama dengan 0, maka nilai B adalah A negatif 6, B negatif 4, C negatif 2, D 2. Jawabannya yang mana? Nah, kita kembali ke definisi bahwa X sama dengan 2 itu disebut akar apabila kita masukkan ke persamaan X kuadrat ditambah BX ditambah 8 sama dengan 0. Kita substitusikan X-nya sama dengan 2. Jadi kita masukkan ke sini. X kita masukkan langsung aja ya. X kuadratnya diganti sama 2, berarti 2 kuadrat ditambah BX ditambah 8 sama dengan 0. 2 kuadrat berarti 2 kali 2, 4, ditambah BX ditambah 8 sama dengan 0. Nah, karena di sini ada yang sejenis nih, ini 4, ini 8, bisa dijumlahin. 4 tambah 8 berapa? Betul, 12. Berarti simpan di sini 12 ditambah BX sama dengan 0. Setelah itu kita pindah ruaskan, karena ini ada di sebelah kanan, kita pindahkan ke sebelah situ. Jadi apa? Karena ini positif, pindah ke situ jadi apa? Ya betul, negatif. Berarti yang ini kita tulis lagi, BX sama dengan negatif 12. Setelah ini yang ini belum diganti ya X nya. Kita ganti dulu dengan angka 2, berarti B kali 2. B dikali 2 sama dengan negatif 12. 2 dari mana? Ini tadi, X-nya kita ganti sama angka 2. Berarti 2 kali B, 2B. Sama dengan negatif 12. Maka B-nya adalah negatif 12 dibagi 2. Maka B-nya adalah negatif 6. Maka jawabannya adalah Tara A. Jadi, ini merupakan akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah negatif 6X ditambah 8 sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke cara mencari akar persamaan kuadrat. Itu ada 3 cara. Yang pertama dengan teknik faktorisasi, yang kedua dengan teknik melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga yaitu dengan rumus kuadratik. Ya, kita yang pertama dulu, yaitu teknik faktorisasi. Teknik faktorisasi juga ada beberapa. Yang pertama yaitu untuk persamaan kuadrat dengan A-nya adalah sama dengan 1. Jadi kalau di depannya tidak ada apa-apanya, berarti ini tuh A-nya adalah 1. Betul. Jadi contoh X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Caranya yang pertama adalah ini dikalikan dulu ke sini. Jadi itu teh, ini anggap ada angka 1, berarti 1 dikali 12 sama dengan 12. Nah, sekarang kita cari dulu faktornya. Faktor dari 12 itu adalah bisa 2 kali 6, bisa 12 itu faktornya bisa 1 kali 12. 12 itu faktornya tuh bisa 3 kali 4. Bisa juga 12 itu 4 kali 3 atau 12 kali 1 atau 6 kali 2. Nah, kita ambil salah satu dari ini. Caranya yang dikalikan adalah, yang kita kalikan adalah 12, yang kita jumlahkan adalah 7. Faktornya itu yang dikalikan 12, yang dikalikan hasilnya 12, dan yang dijumlahkan faktornya adalah 7. Caranya, kalau ini 6 tambah 8 6 tambah 2 berapa? 8 ya. Berarti bukan 7. Yang ini juga tidak 7 kalau dijumlahkan. Kalau yang ini dijumlahkan 7 bukan? Iya, yang ini 7. Nah, kita boleh pakai yang ini atau boleh yang ini. Kita pakai yang ini dulu ya. Caranya adalah kita buat dulu X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Kita buat 2 buka kurung. Kita tuliskan di sini X-nya 1, di sini X-nya 1. Nah, kalau X dikali X jadi X kuadrat kan? Jadi di sini X-nya 1, di sini X-nya 1. Karena kita tadi udah tahu bahwa yang dikalikan adalah 12 dan dijumlahkan adalah 7 adalah 3 tambah 4. Jadi, ini kita tulis positif 4 di sini dan di sini positif 3.
setelah itu kita buatkan sama dengan 0. Jadi X ditambah 4 sama dengan 0, dan X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita pindah ruaskan yang 4 ini jadi ke sebelah kanan. Kalau pindah ruas jadi apa? Ya, betul, negatif. Jadi X sama dengan negatif 4. Yang ini jadi X sama dengan negatif 3. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan negatif 3 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Nah, sekarang untuk persamaan kuadrat dengan A-nya tidak sama dengan 1. Jadi A-nya tuh lebih dari 1. Misalkan ada 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini kan A-nya lebih dari 1 ya. A-nya berapa? Betul, A-nya adalah 2, B-nya adalah 7, dan C-nya adalah 6. Karena A-nya lebih dari tidak sama dengan 1 atau lebih dari 1, caranya adalah kita sama tadi dikalikan dulu. Ini sekarang ini 2 dikali 6. 2 dikali 6. 2 kali 6 berapa? Ya, betul, 12. Sama, kita juga cari dulu faktor dari 12. Tadi kita udah ketemu bahwa faktor dari 12 itu adalah 3 dan 4. Nah, dan harus dijumlahkan itu sama dengan 7. Jadi faktornya kita cari faktor dari 12 yang hasilnya adalah 12 dikalikan dan yang dijumlahkan hasilnya 7. 3 tambah 4 adalah 7. Nah, sekarang tinggal masukkan 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 6. Kita buat buka kurung kayak tadi. Lupa, sama dengan 0. Di sini simpan 2X, di sini juga simpan 2X. Nah, karena tadi udah tahu ini positif 3, positif 4, simpan di sini positif 3, di sini positif 4. Bedanya dengan yang tadi itu kan di sininya tidak ada apa-apa ya. Kalau di sini sekarang ada 2. Sekarang karena di sini depannya ada 2, kita dibagi 2. Kalau di sininya 3, kita ganti dibagi 3. Kalau di sininya 4, di sini ganti jadi 4. Nah, setelah itu tetap ini sama dengan 0. Setelah itu ini tuh kan bisa jadi 2X tambah 3 dibagi 2, terus 2X ditambah 4 dibagi 2. Nah, tapi kalau misalkan 3 dibagi 2 nanti kita akan terkendala dengan pecahannya. Jadi kita yang dibagi 2-nya tuh yang ini aja. Jadi ini tuh yang ininya tetap aja tulis 2X tambah 3, dan yang ini 2X tambah 4 per 2 sama dengan 0. Ini tinggal ini dibagi 2 dibagi 2. Ya, betul, 2 dibagi 2 adalah 1. Jadi tinggal ditulis aja 2X tambah 3, dan 2 bagi 2 tinggal tadi saya 1, jadi tinggal X tambah 4 sama dengan 0. Nah, dua-duanya kita buat jadi sama dengan 0. Jadi 2X tambah 3 sama dengan 0, dan X tambah 4 sama dengan 0. Setelah itu, ini kita keluarkan 2X, ini pindah ruas ke sini. Jadi apa? Ya, betul, jadi negatif 3. Jadi X-nya adalah, ini ada perkalian berarti negatif 3 dibagi 2. Nah, yang ini juga sama kayak tadi, berarti X sama dengan ini pindah ruas jadi negatif 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 per 2 atau negatif 4. Nah, ini adalah akar-akar persamaan kuadrat dari 2X kuadrat tambah 7X tambah 6 sama dengan 0. Nah, sekarang selain itu ada juga
Sekarang yang C. Yang C itu yaitu untuk persamaan kuadrat bentuk ax kuadrat ditambah bx sama dengan 0. Contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat dikurangi 8x sama dengan 0. Nah, ini gampang banget nih. Gampang banget. Fokus ya. Jadi caranya tuh kayak gini, karena ini x-nya ada 2, jadi ini tinggal x-nya keluarkan. Jadi x dikurangi 8 sama dengan 0. Nih, buktinya ya, kalau x dikali x itu adalah x kuadrat. Dan x dikali negatif 8 itu adalah negatif 8x. Nah, jadi kalau udah kayak gini mah gampang banget, tinggal x sama dengan 0 dan x sama dengan x sama dengan yang ini, x sama dengan 0 dan x dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, karena ini udah sama dengan 0, jadi tinggal x sama dengan ini pindahin ke sini. Betul, jadi positif 8. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 0 atau x sama dengan 8 adalah akar persamaan kuadrat dari x kuadrat dikurangi 8x sama dengan 0. Nah, yang terakhir itu adalah persamaan kuadrat bentuk apa? Ax kuadrat ditambah c sama dengan 0. Contohnya adalah tentukan persamaan kuadrat dari 4x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, kemarin kita tuh udah belajar akar ya adik-adik. Kalau misalkan ada 4, berarti akar dari 4 adalah berapa? Ya, betul, 2. Nah, kalau akar dari 9? Ya, betul, akar dari 9 adalah 3. Nah, setelah ini kita tuh tinggal buat 2 kurung. Karena tadi itu akar 4 adalah 2, kita tulis di sini 2x dan yang ini juga tulis 2x. Nah, dan tadi di sini itu tadi tuh ada akar 9. Berarti akar 9 tuh ada 3, berarti kita di sini tulis 3, di sini juga tulis 3. Nah, tapi di sini harus ditulis yang pertama positif dan yang kedua adalah negatif. Nah, setelah itu gimana? Setelah ini seperti biasa kita buat sama dengan 0. Jadi 2x ditambah 3 sama dengan 0. Dan yang ini juga 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, yang ini berarti apa nih? 2x sama dengan, ini pindah ruas ke sini jadi apa? Betul, negatif 3. Nah, setelah itu gimana? Ini ada perkalian, jadi x sama dengan negatif 3 dibagi 2. Nah, yang kedua ini juga sama. 2x ini pindah ruas ke sini jadi apa? Betul, positif 3. Jadi x-nya adalah 3 dibagi 2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan negatif 3/2 atau x sama dengan 3/2 adalah akar dari persamaan kuadrat 4x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Selesai. Nah, untuk latihannya amal soleh dikerjakan seperti contoh yang ibu buat. Yang pertama adalah x kuadrat ditambah 8x ditambah 15 sama dengan 0. Nah, yang ini berarti pakai yang A ya, menggunakan ax kuadrat ditambah bx sama dengan
0. Yang kedua yaitu 2x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0. Ini menggunakan yang A-nya tidak sama dengan 1. Dan yang ketiga adalah x kuadrat dikurangi 25x. Yang keempat adalah x kuadrat dikurangi 10. Amal soleh latihannya dikerjakan. Jangan lupa kalau misalkan masih tidak paham, videonya diulangi aja. Dan misalkan masih belum paham, boleh tanyakan ke ibu, boleh di WA maupun di Google Classroom juga boleh. Nah, untuk materi kali ini dicukupkan sekian. Nanti untuk pertemuan selanjutnya adalah tentang melengkapkan dengan kuadrat sempurna. Amal soleh dibaca lagi materinya yang sudah kalian tulis dan alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.